Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Santosa, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Ciruas, Kabupaten Serang, Banten. Pada kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Kebiasaan baik atau nilai-nilai kebajikan yang menjadi keyakinan kelas atau sekolah jika dijalankan secara terus-menerus akan menjadi budaya positif yang akan membentuk murid berkarakter profil pelajar Pancasila. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah, peran guru sangat menonjol. Guru harus memahami konsep-konsep inti yang melatar belakangi dan mendukung terkait penerapannya di sekolah. Murid diharapkan mampu menerapkan disiplin positif, sehingga murid bisa mempelajari bagaimana cara mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Kita sebagai guru harus mengarahkan murid menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Guru berperan pada posisi kontrol sebagai manajer dan melaksanakan segitiga restitusi agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan dengan materi sebelumnya, yaitu Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Seorang guru harus menerapkan nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan visi pribadi atau visi sekolah yang berpihak pada murid, yang mengakomodir kebutuhan belajar murid, dan menuntun kekuatan kodrat murid agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai manusia atau anggota masyarakat. Visi diwujudkan dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, yaitu pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Pendekatan inquiry apresiatif dilaksanakan dengan tahapan Bagja, di mana dalam tahapan ini dilaksanakan nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati secara konsisten agar mewujudkan budaya positif di sekolah. Pemahaman tentang konsep-konsep inti pada modul 1.4 Budaya Positif. Disiplin positif, mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Teori kontrol. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Kita sebagai guru harus mengetahui motivasi perilaku manusia. Diana Glosson menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi eksternal, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi eksternal, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Posisi kontrol guru. Terdapat 5 posisi kontrol guru terhadap murid, yaitu penghukum, membuat merasa bersalah, teman, memantau, manajer. Perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar yang menjadi motif dari tindakan manusia, baik murid maupun guru. Kebutuhan dasar manusia terdiri dari bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Dampak tidak terpenuhinya kebutuhan dasar terhadap pelanggaran peraturan dan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog
yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun tahapannya, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Keyakinan kelas atau sekolah dibuat dengan melibatkan partisipasi murid dan menjadi kesepakatan bersama agar murid memiliki kesadaran dan bertanggung jawab untuk menerapkannya. Penanganan murid yang melanggar peraturan ditangani dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi agar murid menjadi mandiri, bertanggung jawab, dan muncul motivasi intrinsik untuk menjadi pribadi yang diinginkan sesuai dengan kebajikan yang diyakininya. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Menangani murid yang tidak fokus dan sering bercanda pada jam belajar, praktikum dengan posisi kontrol manajer, dan menggunakan segitiga restitusi, dimulai dengan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa optimis dan tertantang dalam menerapkan posisi kontrol manajer dan melaksanakan segitiga restitusi karena sudah menjadi kebiasaan terkait penanganan murid yang melanggar dengan cara menghukumnya. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik di mana murid berpartisipasi dalam bercurah pendapat, mengusulkan nilai kebajikan yang akan menjadi keyakinan kelas. Dengan keterlibatan murid, mereka memiliki kesadaran, merasa bertanggung jawab, dan menjadi diri yang mereka inginkan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Yang perlu diperbaiki adalah kebiasaan guru menerapkan posisi kontrol sebagai penghukum dan membuat merasa bersalah harus dirubah menjadi manajer agar menjadikan murid menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya sering mempraktekkan posisi kontrol sebagai penghukum karena sudah menjadi kebiasaan di lingkungan sekolah dan banyak yang beranggapan dengan menghukum murid langsung bisa nurut. Tapi ternyata tidak, murid tidak memiliki kesadaran dan tidak mempunyai motivasi dari dalam sehingga masih mengulangi kesalahan yang sama. Perasaan saya saat itu bahwa saya sudah benar dan sesuai dalam menjalankan posisi saya pada saat pembinaan murid yang melanggar peraturan. Setelah mempelajari modul ini, saya menerapkan posisi kontrol sebagai manajer, di mana murid diarahkan untuk menyelesaikan permasalahannya dengan solusi yang dibuatnya, memunculkan kesadaran dalam diri, dan timbul motivasi intrinsik. Perasaan saya optimis dan tertantang untuk melaksanakan lebih baik lagi. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi, tapi baru pada tahap menstabilkan identitas dengan menenangkan murid, diantaranya berkata kepada murid, berbuat salah tidak apa, manusia tempatnya salah dan lupa. Tidak ada manusia yang sempurna. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah?
Hal yang perlu dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di lingkungan kelas atau sekolah adalah dengan penyelarasan dan pemahaman kepada peserta didik bahwa nilai-nilai kebajikan yang menjadi keyakinan kelas sangat bermanfaat dan benar-benar dibutuhkan dalam berkehidupan di masyarakat, atau pembelajaran kontekstual mengkaitkan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga murid memiliki kesadaran dalam diri untuk berusaha dan berjuang sekuat tenaga menjadi pribadi yang menerapkan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.